80 tahun merdeka tapi akses listrik kok belum merdeka ya? Teman-teman, kita tentu pernah dengar rasio elektrifikasi nasional kita sudah tembus 99,83%. Angka yang sangat fantastis, seolah Indonesia sudah terang benderang. Tapi tunggu dulu, jika kita jujur pada fakta, rasio yang tinggi ini menyembunyikan realitas gelap yang menyedihkan. Sebuah ironi, sudah 80 tahun ini kita merdeka, namun masih ada lebih dari 5.700 desa atau dusun dan sekitar 1,3 juta rumah tangga di pelosok negeri, terutama di kawasan 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang harus hidup dengan pelita atau listrik genset yang mahalnya minta ampun. Bagi mereka, kemerdekaan akses listrik masih menjadi mimpi yang tak tergapai. Padahal akses listrik itu bukanlah kemewahan, ia adalah fondasi dari sebuah peradaban. Ketimpangan akses listrik di Indonesia bukan hanya masalah teknis, tapi masalah keberpihakan. Sementara Jawa Bali sudah mencapai elektrifikasi hampir 100%. Masih ada provinsi di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku yang rasio elektrifikasinya berada jauh di bawah 90%. Ketimpangan cahaya ini menghasilkan ketimpangan kesempatan struktural. Bagaimana anak-anak di daerah 3T bisa bersaing di era digital jika mereka tidak bisa mengisi daya dan memiliki penerangan yang memadai untuk belajar? Listrik itu adalah kunci bagi layanan kesehatan yang layak, pengolahan hasil bumi, dan pengembangan ekonomi lokal. Negara seolah hanya hadir di wilayah yang mudah dijangkau, meninggalkan jutaan lainnya dalam kemiskinan akses atas energi listrik. Di dalam perspektif Islam, listrik termasuk dalam kategori hajatul asasiyah atau kebutuhan umum yang mendasar, yang wajib disediakan oleh negara. Amanah konstitusi kita pun menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Ketika negara gagal menyediakan listrik yang memadai dan merata kepada seluruh warganya, maka ini adalah bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah publik. Dan sebenarnya solusi untuk masalah ini sudah jelas. Kita tidak boleh hanya bergantung pada jaringan kabel konvensional yang mahal dan lambat menjangkau pulau-pulau kecil. Kita harus beralih ke desentralisasi energi yang lebih cepat, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, off-grid maupun microgrid berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Dan betul, diperlukan political will yang sangat kuat dan alokasi anggaran sekitar 50 triliun rupiah yang diprioritaskan untuk program akses listrik desa. Meratakan cahaya di seluruh Nusantara adalah keharusan bagi penuntasan amanah kemerdekaan. Hanya dengan energi yang merata, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia telah mencapai salah satu wujud dari kemerdekaan. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa kalau kalian punya usul tentang isu yang harus kita angkat, silahkan juga diberikan usulannya.